Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai Kerajaan Aceh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syabila Safa Zahra. Perkenalkan, nama saya Safina. Perkenalkan, nama saya Hana Qurratu Ain. Perkenalkan, nama saya Gadinda Rasmasatri. Yang pertama ada latar belakang wilayah Aceh. Aceh merupakan sebuah provinsi yang terletak di ujung barat wilayah Republik Indonesia dengan penduduk sebagian besar beragama Islam dan daerah yang memperkuat peraturan Islam atau yang disebut syariat Islam. Dalam menjalankan roda pemerintahan, dari ketentalan peradaban masyarakat tersebut, khususnya berkaitan dengan agama, menjadikan salah satu bukti bahwa Aceh merupakan salah satu daerah sangat unik dan berada dengan daerah-daerah lain di Indonesia maupun di negara-negara lain di dunia. Keunikan tersebut diantaranya terlihat dari penerapan syariat Islam sebagai sendi-sendi sosial maupun sendi-sendi politik masyarakat Aceh. Mulai sejak berdirinya Kerajaan Aceh, Islam telah dijadikan sebagai ideologi negara, terutama pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Salah satunya adalah bentuk pemerintahannya yang mengikuti model kerajaan-kerajaan Islam di Timur Tengah. Istilah-istilah lembaga negara juga banyak diadopsi dari istilah kerajaan Islam di Timur Tengah, seperti menteri digelar dengan wazir, kepala Mahkamah Agung dinamakan dengan Khodim Maikul Adil, menteri keuangan dengan nama Wazir Dihram, kas negara satu dinamakan dengan Baitul Mal dalam Kanun Al-Asyi atau Kanun Syara Kerajaan Aceh. Kemudian, masa kejayaan Kesultanan Aceh akhirnya terjadi kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, yaitu pada tahun 1607 sampai 1636. Kala itu Aceh berhasil menaklukkan wilayah Pahang yang merupakan sumber utama timah. Pada tahun 1629, Kesultanan Aceh melakukan perlawanan, yaitu penyerangan Portugis di wilayah Malaka. Upaya ini dilakukan penguasaan Aceh atas beberapa daerah di semenanjung Malaka menyebabkan bertambahnya badan ekspor penting timah dan lada. Aceh dapat berkuasa atas Selat Malaka yang merupakan jalan dagang internasional. Yang ketiga ada kehidupan sosial. Meningkatnya kemakmuran telah menyebabkan berkembangnya sistem feodalisme dan ajaran Islam di Aceh. Kaum bangsawan yang memegang kekuasaan dan pemerintahan sipil disebut golongan Teuku, sedang kaum ulama yang memegang peranan penting dalam agama disebut golongan Teungku. Namun antara kedua golongan masyarakat itu sering terjadi persaingan yang kemudian melemahkan Aceh. Yang keempat ada kehidupan budaya. Kejayaan yang dialami oleh Kerajaan Aceh tersebut tidak banyak diketahui dalam bidang kebudayaan. Walaupun ada perkembangan dalam bidang kebudayaan, tetapi tidak sebesar perkembangan dalam aktivitas perekonomian. Peninggalan kebudayaan yang terlihat nyata adalah Masjid Baitur Rahman, penyebab kemunduran Kerajaan Aceh setelah Sultan Iskandar Muda wafat tahun 1036. Tidak ada raja-raja yang besar mampu mengendalikan daerah Aceh yang demikian luas. Di bawah Sultan Iskandar Thani Yang keempat ada kehidupan budaya. Kejayaan yang dialami oleh Kerajaan Aceh tersebut tidak banyak diketahui dalam bidang kebudayaan. Walaupun ada perkembangan dalam bidang kebudayaan, tetapi tidak sebesar perkembangan dalam aktivitas perekonomian. Peninggalan kebudayaan yang terlihat nyata adalah Masjid Baitur Rahman, penyebab kemunduran Kerajaan Aceh setelah Sultan Iskandar Muda wafat tahun 1036. Tidak ada raja-raja yang besar mampu mengendalikan daerah Aceh yang demikian luas. Di bawah Sultan Iskandar Thani tahun 1637 sampai 1641 sebagai pengganti Sultan Iskandar Muda. Kemunduran itu mulai terasa dan terlebih lagi setelah meninggalnya Sultan Iskandar Thani. Timbulnya pertikaian yang terus-menerus di Aceh antara golongan bangsawan atau Teungku dengan golongan utama Teungku. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah masyarakat Aceh memiliki sejarah yang panjang dan penuh dengan kegemilangan dan heroisme. Ingatan masa lalu baik secara individu maupun kolektif sangat melekat kuat di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat Aceh memahami bahwa para pendahulu mereka pernah memiliki kehidupan yang jaya sebagai sebuah kerajaan masa lalu.
Kegemilangan itu mencapai puncaknya ketika masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda merupakan sultan yang paling besar dalam masa Kesultanan Aceh yang berkuasa dari tahun 1967 sampai 1636. Aceh mencapai kejayaannya pada masa kepemimpinan Iskandar Muda, di mana daerah kekuasaannya yang semakin besar dan reputasi internasional sebagai pusat dari perdagangan dan pembelajaran tentang Islam. Pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh termasuk dalam 5 kerajaan terbesar di dunia. Langkah utama yang ditempuh Sultan Iskandar Muda untuk memperkuat kerajaan adalah dengan membangun angkatan perang. Sultan Iskandar Muda pernah melakukan Delhi, Johor, Bintan, Pahang, Kedah, dan Nias sejak tahun 1612 hingga 1625. Selain itu, untuk membangun perekonomian kerajaan, ia juga pernah melakukan reformasi perdagangan dengan kebijakan menaikkan cukai ekspor untuk memperbaiki nasib rakyatnya. Selain itu, salah satu faktor yang membuat Aceh cepat tumbuh menjadi kerajaan yang besar karena didukung oleh letak ibu kota Aceh yang sangat strategis, yaitu di pintu gerbang pelayaran dari India dan Timur Tengah yang akan ke Malaka, Cina atau Jaya. Pelabuhan Aceh Olele memiliki persyaratan yang baik sebagai pelabuhan dagang. Daerah Aceh kaya dengan tanaman lada yang merupakan dagangan ekspor yang penting. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis menyebabkan pedagang Islam banyak yang singgah ke Aceh. Pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16, tidak hanya merupakan dekade terbentuk dan munculnya kerajaan Aceh Darussalam, akan tetapi pada periode itu Aceh juga sukses transformasi diri dari sebuah kerajaan kecil dan tidak dikenal menjadi sebuah imperium kuat di kawasan barat Nusantara. Kemajuan yang diraih hampir dalam segala bidang, diantaranya militer, ekonomi, politik, budaya, dan agama. Aceh dikenal sebagai kerajaan yang besar bahkan hingga dunia internasional pada masa itu. Aceh mengekspor beberapa hasil bumi dan memiliki pelabuhan-pelabuhan besar sebagai perdagangan di kawasan barat Nusantara. Bahkan bisa dikatakan bahwa Aceh merupakan kerajaan yang ditegakkan di atas kekuatan dagang dan maritim. Aceh sering disebut sebagai negeri Serambi Mekah karena Islam masuk pertama kali ke Indonesia melalui kawasan paling barat Pulau Sumatera ini. Orang Aceh mayoritas beragama Islam dan kehidupan mereka sehari-hari sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam ini. Oleh sebab itu, para ulama merupakan salah satu sendi kehidupan masyarakat Aceh. Pengaruh Islam yang sangat kuat juga tampak dalam aspek bahasa dan sastra Aceh. Peninggalan Islam di Nusantara banyak diantaranya yang berasal dari Aceh. Salah satu fenomena yang menarik adalah seringnya Aceh didatangi oleh para guru dan intelektual dari luar negeri yang kemudian berkarir di sana. Pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16, tidak hanya merupakan dekade terbentuk dan munculnya kerajaan Aceh Darussalam, akan tetapi pada periode itu Aceh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.